Subhanal Yaum Rijalul God gitu kan. Hari ini pemuda hari ini akan jadi pemimpin di masa depan. Jadi untuk mencapai level itu kita memimpin, kita bisa menjadi katakanlah meraih kesuksesan, ya ini perlu perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nur Rahman, kembali Mari TV mengudara. Di ujung Zoom sana, abang kita Muhammad Ardiansa terhubung dengan Mari TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardiansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Andi, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, saya keluarga juga sehat. Mudah-mudahan kita semua sehat semua lah. Amin. Ya. Alhamdulillah, Bang. Bang, kemarin kami dari Mari TV sudah berbincang hangat dengan mantan ketua Poksa, Forum Komunikasi Santri Asdikia, Ustadz Ajar Sudrajat. Nah, setelah Poksa ada Askom, kebetulan ketuanya adalah Bang Ardiansa. Bang, boleh send ke kita, Bang, Askom itu seperti apa sih, Bang, dan kiprahnya di dunia Asdikia, di santri Asdikia, di alumni Asdikia, di pondok pesantren Asdikia, seperti apa nih, Bang? Oke, sebelumnya saya izin mau sapa dulu ya. Assalamualaikum. Yang pertama, saya ucapkan salam untuk guru kita, Kiai Haji Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ. Secara keluarga, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan di dunia maupun akhirat untuk beliau, keluarga. Lalu yang kedua, untuk para pimpinan pondok pesantren Asdikia, baik pusat maupun cabang, para guru yang asatidz ustadzah, mudah-mudahan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengurus ikhlas ya, pengurus ikhlas yang sudah berjuang nih, hebat, mantap, saya bangga sekali. Terutama ketuanya Bung Haji Zain, Bung Haji Muhammad Zain, para alumni dan juga para santri dan juga para netizen ya. Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan, diberikan penghormatan oleh Bang Andi dari podcastnya Mari TV untuk dialog via Zoom ya di era corona ini. Tadi pertanyaannya tentang Askom ya. Jadi ceritanya memang tidak lepas dari kakak pertama tadi kemarin itu. Bapak Kak Ustadz, saya panggilnya kakak. Kalau Kak, saya panggilnya kakak. Kita masih sama-sama angkatan 90. Bahkan mungkin dulu sempat ketemu sekolah sih. Kira-kira saya 96, beliau 89. Jadi Kak Ustadz Ahmad Sudrajat itu adalah kakak pertama yang jadi pionir saya, Forum Komunikasi Santri Asdikia. Jadi ceritanya Poksa itu sendiri, saya setelah menjadi alumni tidak terlalu banyak berkecimpung. Dulu pernah ada ikut pemilihan momen, maksudnya bukan saya ikut pemilihan. Ada event pemilihan ketua Poksa, saya juga sempat hadir. Kira-kira tahun berapa itu ya? 98 mungkin ya. Tapi ya selanjutnya saya juga nggak begitu aktif. Nah, akhir-akhirnya pada tahun 2010 kira-kira itu ceritanya ada pertemuan di rumah Kak Ustadz Ajat. Beliau bersama para alumni sepuh seperti Kak Ustadz Hasanuddin, Kak Ustadz Zainuri, kalau nggak salah. Terus siapa lagi ya, saya lupa. Itu berkumpul di rumah Kak Ustadz Ajat. Jadi, dan saya diundang karena saya kebetulan rumah saya dekat dengan beliau, sama-sama di Cibinong. Dari situlah di Cibinong saya. Lalu beberapa hari setelah itu juga ada pertemuan lagi bergulir, dan di sana ada forum di Asdikia Pusat, diadakan sebuah forum, dan
ya secara aklamasi saya diminta untuk menjadi pengurus alumni, ketua pengurus alumni. Dan waktu itu ya saya terus terang masih bingung karena tidak melalui proses kaderan ya. Tapi oke lah, saya jalani, dan kawan saya, rekan pertama saya untuk menjalankan organisasi alumni pada waktu itu adalah ya ketua Ikhlas sekarang. Ini Bang Haji, luar biasa. Nah, setelah itu muncullah ide penamaan. Nah, penamaan ASKOM itu adalah Asidikiyah Community. Itu adalah usul dari kawan kita, guru kita, sama alumni juga, Kiai Haji Hasan Nur Hidayatullah. Jadi, mulai disitulah nama ASKOM bergulir sebagai organisasi alumni Pondok Pesantren Asidikiyah. Mulai dari 2010 sampai kira-kira sampai 2014-2015 ya. Gitu Bang Andi. Dari perjalanan 2010-2015, kira-kira kegiatan apa nih Bang yang sempat dilakukan oleh pengurus ASKOM Bang? Iya. ASKOM waktu itu karena kita terus terang ya karena keadaan ya. Memang keadaannya kurang begitu bagus waktu itu. Dalam arti nggak bagus itu tidak ada semacam serah terima atau apa, karena pengurusan sebelumnya memang tidak berjalan. Ya bukan kesalahan pengurus sih, memang keadaan lah yang membuat seperti itu. Jadi kita seperti mulai dari awal lagi. Kita mulai from zero lagi. Ya dibantu sama para kakak-kakak senior, terutama sahabat saya nih, ketua Ikhlas sekarang, Pak Haji Muhammad Zain. Waktu itu beliau kita daulat jadi bendahara. Itu pertama kita mencoba membuat database alumni. Ya. Makanya dulu kalau Bang Andi, saya nggak tahu Bang Andi sempat tersentuh nggak, dulu namanya kita buat SMS Center. Nah, pernah dapat nggak SMS Center? Kebetulan saya baru lahir 2015 Bang. Oh iya, pantesan kelihatan masih unyu-unyu Bang Andi. Udah lahir di Ikhlas 2015 Bang. Oh iya. Enggak, waktu itu SMS Center itu memang kita broadcast, jadi bukan cuma ke aktivis ya. Yang non-aktifnya pun kita kirimkan. Nah itu makanya kalau tadi ditanya apa upaya pertama, media, karena kita pikir media sangat penting. Kalau tanpa media kita sulit berkomunikasi, yang terpisah jarak, waktu ya. Nah, itu sulit. Nah ini sekarang mari TV udah zamannya YouTube gini ya, mungkin lebih mudah menjangkau. Yang kedua, dulu kita juga sempat yang mengadakan semacam pertemuan-pertemuan di momen, dulu kita pernah juga memegang momen milad ya. Milad dulu dipegang sama pengurus ASKOM, kalau nggak salah milad tahun 2011-2012 ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Itu juga kita di sana kita meluncing namanya majalah Asma namanya. Asma ya. Emang kalau orang pertama dengar Asma itu langsung agak-agak nyinyir, penyakit ya gitu. Ya, ini memang ya melalui beberapa pertimbangan. Tapi kalau Asma itu kan walillahil asmaul husna, itu kan nama-nama. Jadi kita waktu itu kita masih meraba nama-nama kita masih merangkul para alumni. Bahkan kita bisa jadi masih mencari nama gitu. Jadi Asma, kalaupun ada plesetan Asma penyakit nggak masalah, yang penting terkenal dulu. Tapi itu sempat terbit sekitar 4 edisi ya. 4 atau 5 edisi gitu. Setelah itu ya tidak berlanjut gitu. Itu kira-kira Bang Andi yang awal-awal kita lakukan ya. Bang, kalau ngelihat pergerakan Ikhlas Bang, ini kebetulan 2021 nih Ikhlas, pengurus besar Ikhlas akan periodisasi Bang, pergantian, atau kepengurusannya sudah selesai masa baktinya. Ini Abang kalau melihat 4 tahun ke depan, 4 tahun ke belakang ini, bagaimana kinerja Ikhlas menurut pengamatan Abang sebagai mantan ketua ASKOM Bang? Atau perubahan ASKOM ke Ikhlas tuh
transisinya bagaimana nih, Bang? Ya, menurut saya secara pergerakan bagus lah. Tapi memang banyak yang harus disempurnakan. Ya seperti zaman saya, tapi sudah lebih bagus dari zaman Askom. Sudah lebih bagus dari zamannya Askom. Karena keterlibatan aktivisnya udah lumayan lebih banyak. Jadi itu hal penting ya. Karena menurut saya memang organisasi kita ini nggak bakal lepas dari pertama kita butuh media ya. Media komunikasi. Zaman dulu, zaman saya sudah ada media komunikasi namanya Facebook sebenarnya. Facebook lumayan populer dan alumni itu banyak sekali kita rangkum di Facebook. Cuma memang Facebook itu kayak masih media komunikasi yang hit and run gitu. Jadi nggak terlalu intens. Tapi perlu media. Nah ini medianya sekarang udah ada Mari TV dan sudah ada Basecamp di apa namanya Ikhlas di apa namanya Operasi Ngeri ya. Nah itu bagus sekali. Ini udah satu media. Yang kedua dakwah ya. Kalau dakwah dan dakwahnya dakwah ya baik. Itu terutama kalau kita dakwah bilhal ya. Ini sudah banyak saya lihat gerakannya Ikhlas. Ada penyemprotan, ada kemarin pembagian parcel untuk para asatid. Dulu kita juga pernah memberikan ya semacam seperti itu kepada para asatid walaupun nilainya mungkin nggak banyak ya. Kayaknya sekarang lebih luas juga cakupannya dan ini lebih bagus. Jadi dakwah bilhalnya yang menurut saya ini gerakannya banyak juga. Ya, ini sudah bagus dan menurut saya bisa ditingkatkan lagi. Yang ketiga yang penting juga yang dan sudah ada di Ikhlas zaman now, nah ini adalah wadah bisnis ya, lihat. Ini sudah ada Operasi Mari ini bagus sekali. Cuma nanti perlu kita tingkatkan bagaimana Mari ini bisa maksimal berinteraksi dengan khusus para alumni ya dan berkembang. Ya, kalau udah berkembang ya insya Allah karena materi ini memang seperti gula ya. Jadi yang menarik sih kalau materi Mari ini sudah berkembang menurut saya sih akan bagus. Dan ini juga akan berpengaruh pada tadi mengenai akan adanya suksesi ya. Ya, suksesi kepengurusan. Suksesi pengurusan. Jadi menurut saya sekarang memang perlu dijaring calon-calon pemimpin yang bisa melanjutkan apa yang udah ada dan sudah bagus sekarang ini. Jangan sampai nanti dari nol lagi karena ini udah menurut saya modalnya udah banyak juga gitu kan. Nah, ini tapi dengan ADART saya rasa sudah bisa diatur lah. Cuma memang satu hal kadang-kadang kalau kita memilih pemimpin itu zaman dulu ya itu waktu kita sekolah lah kadang-kadang asal gitu ya jadi tunjuk gitu ya jadi kadang-kadang pimpinan sebuah misalnya ketua kelas ya. Jadi semacam penanggung penderita gitu. Nah ini kalau untuk Ikhlas ini saya rasa kita nggak boleh main-main, kita harus pilih ketua yang kredibel, yang punya yang pertama kejujuran ya pasti ya. Ini prinsip umum di luaran sih. Kalau kita di perusahaan-perusahaan juga 3 biasanya asas yang dicari kejujurannya. Jadi kalau udah jujur itu bisa direkrut. Yang kedua keilmuannya. Jadi ada ilmu dalam artian ilmu organisasi, ilmu bergaul gitu ya. Punyalah. Jadi punya wawasan, jangan sampai ketua Ikhlas yang akan datang ini nggak punya wawasan. Waduh, bahaya. Harus wawasannya bagus. Kalau bisa lebih bagus dari anggota-anggotanya. Yang ketiga attitude-nya. Attitude ini ya sikap akhlaknya lah. Kalau akhlaknya bagus ya saya rasa banyaklah calon-calon yang bisa mengisi. Walaupun saya rasa Bung Haji Muhammad Zain ini masih sangat muda gitu, masih energik, mungkin masih bisa memimpin Ikhlas untuk periode berikutnya. Itu harapan saya pribadi ya. Ya. Itu Bung. Okay. Ini Abang tadi bicara soal koperasi. Kalau di YouTube hari ini ketua koperasi menyampaikan pembiayaan itu udah sampai 22 miliar Bang dalam 1 tahun. Artinya teman-teman alumni juga banyak juga yang kita dibiayai oleh koperasi untuk
menjalankan usahanya. Kolaborasi seperti apa yang bisa menurut Abang kita bisa, ayo loh memperkuat, mengeratkan, ayo kita berusaha bareng koperasi. Ini apa nih Bang? Tips apa yang ingin yang Abang sampaikan kepada teman-teman alumni? Ayo bergabung di koperasi gitu. Ya, memang untuk usaha ini agak unik ya. Usaha ini kalau saya juga beberapa kali berusaha, dan sekarang juga saya sekarang bareng-bareng sama teman alumni menjalankan satu usaha ya. Saya membantu sih, karena yang punya adalah teman kita juga alumni di perusahaan kargo. Jadi kalau pengalaman saya, usaha itu agak unik. Jadi gini, ketika bekerja sama, ya, usaha itu biasanya mau diajak bekerja sama ketika masih ada faktor resiko. Oh. Maksudnya begini, iya, misalnya begini, kalau Bung Andi punya usaha yang udah pasti untungnya besar, biasanya Bung Andi tuh susah diajak kerja sama. Mendingan buat saya sendiri untungnya gitu. Nanti Bung Andi ya. Tapi kalau usaha yang masih mengandung resiko, jadi misalnya gini, wah butuh modal nih, kayak buka toko baru. Ini kan bisa resiko untung atau rugi ya. Nah ini barulah join gitu. Tapi ada juga satu hal lagi yang perlu diwaspadai juga sama koperasi ya. Jadi ya walaupun ya kita santri, tapi ya attitude dalam berusaha itu kadang-kadang kurang mau. Jadi beberapa teman kita juga ya bagaimana layaknya orang-orang lain di luar sana juga. Jadi bisnis itu kadang nggak jujur. Jadi ketika misalnya ambil pinjamannya semangat, pengembaliannya misalkan, nah, makanya ada tentang kredit macet. Makanya emang perlu menurut saya tim di koperasi Mari ini perlu diperkuat. Jadi dari analisa bisnisnya, dan juga satu hal lagi mungkin yang bisa didorong adalah sistem, Bung Andi. Jadi saya usul ke Bung Asep ya, sebagai direktur, dan juga Bung Haji Zen. Jadi tahu saya kita punya ada teman yang bagus SDM di IT juga. Nah ini misalkan teman-teman yang usaha itu saya lihat punya kesulitan untuk memanage keuangannya. Ya, karena usaha-usaha kecil ya. Kalau usaha yang udah besar relatif punya karyawan, ya relatif nggak masalah. Tapi kalau yang usaha kecil, nah ini dia perlu di-manage. Nah itu perlu dibuatkan aplikasi. Jadi misalkan kita bisa pantau, kita bisa bantu manajemen mereka gitu. Karena satu sisi kita bisa membantu, karena kadang-kadang pengusaha itu, nah ini dia, manajemen kantong. Ada usaha-usaha kecil itu manajemen kantong, itu bahaya tuh. Kantong, jadi ada kebutuhan rumah tangga diambil dari kantong usahanya. Nah ini kan nggak bagus. Jadi banyaklah perlu kajian lagi menurut saya, nggak bisa kita bahas di sini secara tuntas. Tapi ya menurut saya sih teman-teman di Mari Kang Asep itu lebih jago lah. Tapi yang jelas kalau sudah ada sistemnya, ya terutama aplikasi untuk bisnis, misalnya contoh ya, misalkan saya jualan peci lah, misalnya saya jualan peci gitu kan. Nah ini ada aplikasi kecil yang saya punya pecinya, stok saya berapa, terus saya jual berapa gitu. Nah itu bisa diakses baik oleh Mari ataupun oleh alumni itu sendiri, anggota peminjam. Nah itu menurut saya akan bisa sangat membantu. Jadi selain memberikan pinjaman, kita juga memberikan edukasi, karena usaha itu apalagi zaman sekarang ya sangat sulit. Kalau ilmuannya kurang, jadi Bang. Gimana? Kalau di koperasi ada si Mari Mobile yang seperti OVO M-Banking gitu Bang, M-Banking. Oh iya, itu kan untuk mengakses fasilitas dari si Marinya kan. Yang saya maksud adalah jadi yang ada perusahaan ya.
aplikasinya, jadi saya tadi jualan peci, jadi saya stok peci berapa, saya jual berapa bulan ini, gitu. Saya jadi koperasi Mari pun bisa memantau, oh ya ini ternyata progresnya usahanya bagus misalkan. Seperti halnya karena gini, dalam hal saya ada beberapa bank lah konvensional itu kan kalau mereka memberikan pinjaman, mereka mewajibkan membuka tabungan di bank mereka kan. Mereka lagi pantau tuh, mereka mungkin nggak tahu dagangnya berapa, mereka hanya pantau berapa uang masuk, berapa uang keluar. Ketika uang cash flow-nya bagus, mereka otomatis tuh nggak usah ditanya, nawarin, Bang Andi, usahanya kayaknya bagus nih, kita tawarkan ya top up penambahan fasilitas kredit gitu. Maksud saya itu menurut saya. Dan kalau terus baliknya, ketika misalkan cash flow-nya kurang jalan, itu Mari juga bisa lihat, wah ini kenapa? Apa yang perlu kita bantu nih anggota kita gitu. Jadi tick and gate-nya menurut saya lebih bisa optimal. Tapi memang itu butuh usaha yang lumayan. Tapi ya menurut saya nggak ada yang nggak bisa sih kalau kita usahakan. Gitu Bang Andi. Bang Adiansyah, kalau kolaborasi usaha abang nih yang selama ini abang jalankan dengan koperasi bisa dikolaborasikan, atau teman-teman angkatan abang itu bisa mengkolaborasi dengan koperasi? Nah itu dia. Jadi bisnis itu yang tadi saya bilang itu, ketika itu harus ketemu dulu. Jadi bagaimana teknisnya gitu. Misalkan dari Mari sendiri apa yang bisa dikontribusikan ke perusahaan kita gitu kan. Terus dari kita apa yang bisa kita kontribusikan gitu kan. Jadi simbiosis mutualismenya harus jelas dulu. Memang harus ketemu sih kalau itu. Sebenarnya kalau katakanlah kita memerlukan supporting, ya sekarang kita ada supporting dari bank ya, dari bank. Kalau misalkan Mari mau menggantikan supporting dari bank, nah itu kan teknisnya seperti apa, gitu kan? Bisa aja. Tapi menurut saya, ya itu dia harus ketemu karena ya bisnis ini yang saya bilang unik. Jadi unik sekali. Jadi kalau memang bisa dikolaborasikan, kita kan bisnisnya kargo nih, Mandi. Coba misalkan kargo. Dulu sempat sih ada misalnya mau pengiriman gula, kalau nggak salah gula apa ya? Gula apa dulu tuh yang di Simari itu? Mau kirim ke luar negeri, sempat karena kita mainnya domestik ya. Jadi kita kargo domestik, Bung Andi. Jadi kita nggak bisa. Dan kemarin mau ngirim cuma sedikit, itu ya kargo internasional ya mahal. Gitu. Kalau kargo domestik misalkan, Mari punya produk misalkan ya, apa ya, gula lah katakan tadi gula itu. Mari punya anggota di seluruh Indonesia, perlu diantarkan dengan kargo pesawat misalkan. Nah itu bisa kerjasama dengan kita antar, gitu kan. Kita dari pihak kargonya, gitu kan. Tapi ya itu dia, nanti hitung-hitungannya karena ada cost ya. Karena kalau untuk kargo pesawat itu biasanya untuk barang-barang yang urgent dan apa namanya biasanya bernilai tinggi gitu kan. Kalau barang yang kurang urgent itu biasanya lewat darat atau laut itu lebih murah. Jadi kita ceritanya di bidang kargo, Bung Andi. Bang, pertanyaan terakhir setiap sesi yang saya tanyakan soal keorganisasian ikhlas atau koperasi Mari adalah apa harapan abang kepada seluruh alumni Asidikia dan santri Asidikia dengan kebanggaan santri Asidikia yang banyak profesi digeluti oleh beberapa alumni. Apa nih Bang? Ya, kita ini termasuk masih pemuda ya, termasuk kemarin kakak kita pertama tuh Pak Ustadz Azad itu masih pemuda juga, beliau masih muda banget kelihatannya. Jadi kita tuh kalau kata pepatah kan subhanal yaum rijalul ghad gitu kan. Hari ini pemuda hari ini akan jadi pemimpin di masa depan. Jadi untuk mencapai level itu kita memimpin, kita bisa menjadi katakanlah meraih kesuksesan, ya ini perlu perjuangan. Perjuangan bisa diraih dengan dua cara, perjuangan sendiri, kedua berjuang bersama-sama.
Berjuang sendiri itu berat. Berjuang bersama-sama lebih ringan sebenarnya. Cuma memang agak perlu ada ya aturan main segala macam. Jadi ini pilihan buat kita semua. Dan menurut saya di kelas ini bisa jadi media, bisa jadi wadah untuk yang tadi itu, kita untuk meraih kesuksesan, kita berjuang bersama-sama di kelas ini, di Mari gitu kan. Para alumni, santri yang nanti notabene juga insya Allah akan menjadi alumni, itu bisa kolaborasi, para asatid juga mungkin. Jadi kita bersama-sama maju bersama, kan? Bekerjasama, saling menguntungkan. Misal ada penguntungan pun, larinya nggak kemana-mana. Kita kembalikan kepada para anggota, kita kembalikan juga kepada pesantren, para asatid. Jadi seperti beberapa alumni yang dulu saya sering bahas dengan Bu Haji Zen, dengan beberapa alumni lain, misalnya dengan Kiai Hasanuri, tentang organisasi alumni apa itu yang di Jawa, saya lupa. Itu koperasinya asetnya udah miliaran dan triliunan mungkin. Iya. Ya, Bu Hadi mungkin tahu namanya apa ya? Saya lupa. Pesantren, itu besar sekali asetnya. Dan kita, saya rasa kita bisa. Syaratnya kita saling percaya dan mau bekerja sama. Nah itu dia tiga kunci tadi. Kita kembangkan budaya kejujuran, kita juga kembangkan keilmuan, jadi kita nggak boleh asal, semua harus ada ilmunya. Yang ketiga ya akhlak kita, attitude kita harus kita jaga dalam organisasi, insya Allah kita bisa sukses bersama. Gitu Bung Adi menurut saya. Terima kasih Bang Ardiansa atas petuah-petuah kepada seluruh santri dan alumni santri Asdikia untuk kita bersatu mempereratkan satu sama lain. Sama-sama. Saya terima kasih dikasih kesempatan ya. Mohon maaf, mungkin kalau semua nasihat itu sebenarnya masukan buat saya pribadi sebenarnya. Saya juga alumni yang masih harus berkembang. Siap, Bang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa Mari TV dimanapun Anda berada, petuah yang sangat banyak yang kita bisa ambil hikmah dari Abang Ardiansa, Ketua Askom terdahulu. Banyak yang harus kita perjuangkan, banyak yang harus kita kolaborasikan untuk kemajuan bersama. Saya Andi Norman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.